Ini adalah pot kering. Misalnya punya tanaman kering, ditaruh di sinilah tanaman keringnya lah. Dan ini vinirnya kayu asli, tapi ini triplek supaya mudah buat perajin sama kita bisa jaga kualitasnya. Kalau ini coaster buat ya gelas lah, kita ngembangin dari resin, ini dari bambu kita gabung gitu. Jadi Kolasa sendiri itu bisnis produksi simpelnya ya. Nah, cuma kita lebih ke custom untuk brand sendiri, mau misalnya aksesoris, jewelry, atau sampai furnitur kayak gitu tuh. Kolasa itu dari 2018. Sebenarnya saya tuh dari desain produk. Pas saya awal-awal ngedesain itu, ya tidak ada yang produksi gitu. Saya pingin bikin sebuah wadah yang bisa produksi ide-ide dulu gitu. Kebetulan di perjalanan ketemu perajin yang di sekitar sini dan ya pada sepakat ya udah gitu, kita gerak. Basicnya saya tuh pingin segala ide jadi produk ya. Jadi kita nggak ngebatasin material. Cuma saat ini yang kami kesusahan itu rotan. Soalnya saya sendiri udah survei ke Cirebon ya, memang ya bagusan produksi di sana daripada di sini gitu. Ini kita main dari kayu, bambu, resin, besi gitu. Kita main besi-besi juga. Sebenarnya tahun 2020 itu kami kendala COVID kena imbasnya, jadi ada beberapa project yang istilahnya kandas lah. Kalau Kolasa itu kan custom projectnya ada beberapa yang diandalkan ya. Jadi kayak mau bikin toko, mau bikin apa yang memang target pendapatannya itu ya bisa nutup untuk beberapa bulan. Jadi harus pikir ulang nih, ini nggak bisa ngandelin orang lain terus projectnya. Harus kita bikin punya produk sendiri. Makanya shifting ke produk retail supaya kita bisa buat standar sendiri, ya nanti bisa jalan otomatis gitu. Kalau di sini tuh tempat pengerjaan kami. Jadi perajin-perajin pada kerjanya di sinilah. Sebenarnya ini cuma jadi tempat utama aja karena kalau di Kolasa kan sistemnya kelompok perajin ya. Jadi ada workshop di tempat perajin sendiri, di rumah sendiri itu boleh, nggak masalah. Cuma kalau di sini tuh ya alat-alatnya biasanya lebih lengkap lah daripada di tempat perajin-perajin gitu. Ada dua ya, dari segi produksi sama dari segi customer sendiri. Kalau produksi udah jelas retail itu harus produknya punya standar. Misalnya produk pot gitu, potnya itu ada standarnya pakai material apa, finishingnya seperti apa, itu harus dibikin jelas supaya ketika ada order masuk terus-menerus kita bisa jaga kualitasnya sama. Jadi itu harus disiapin dari material dan yang lainnya. Kalau secara customer, dari pengalaman saya sendiri harus nyiapin gimana customer nyentuh produk kita. Jadi mau bikin website, terus bikin katalog yang bisa kita sebar-sebarin, bikin toko offline, online gitu. Bebas itu pilihannya gimana. Yang jelas customer nggak susah aja kalau mau beli produk kita gitu. Kalau kami ada perajin utama yang tetaplah di sini, jadi mereka tuh desainnya di riset, terus gimana sih SOP produksinya tuh. Nah, ketika udah jelas gitu, ada suatu ide datang, di riset gimana produksinya, udah jadi ini, baru kita oper-oper ke perajin-perajin lain supaya bisa diproduksi massal gitu, supaya nggak di sini doang gitu, ininya produksinya lah. Jadi Kolasa itu lebih ya kayak ada usaha, ntar ada sub usahanya gitu. Jadi ada brand retail kami, Spot in View namanya. Spot in View itu pot, ada juga dulang itu kayak tableware kayak gitu. Kalau Spot in View kita ngincernya kayak anak muda yang udah kerja, anak muda yang ya pendapatnya kayak startup gitu di Jakarta biasanya. Makanya warna-warnanya agak cerah-cerah. Kalau dulang sendiri itu ngincer pasar yang menengah ke atas. Makanya untuk pricing sendiri juga kita mungkin menyesuaikan lah sama pasarnya lah. Karena saya munculin dari perajin-perajin yang di Ciburial, Dagogiri gitu-gitu. Saya cobain produknya level up, kita nyoba ngincer pasar yang suka, mereka akan beli terus-menerus gitu. Nah, ada yang berhasil tuh bikin hanger gitu. Sebenarnya simple hangernya. Dari kawat doang gitu sebenarnya, tapi ya kita bikin hanger kayak buat 1000 piece gitu. Ngomong ke perajin-perajin gitu, pada mau ya kita hajar produksinya. Persiapannya sih, karena mindset retail sama mindset custom itu kan beda. Kita di retail udah siap nanggepin customer yang lebih luas gitu loh. Saat ini belum. Kebetulan saya lagi ngajak ngobrol beberapa teman untuk kerjasama. Jadi ya itu untuk membantu level penjualannya lah ya.
Jadi memang ada saran reseller gitu. Itu kita kayaknya akan buka. Zaman sekarang zamannya kolaborasi ya, jadi harus dibuka seperti itu gitu. Tentuin harga tergantung ya. Kalau untuk retail itu HPP 30% 40% gitu. Soalnya nanti ada biaya marketing gitu-gitu. Kalau untuk custom ya tergantung juga dari skala projectnya gitu. Asal nggak setengah-setengah sih. Kita ya jalan aja. Saya ngerasa teman-teman tuh punya banyak ide. Cuma yang bisa ngerasain ya mereka yang langsung ngejalanin idenya sih. Langsung dicoba, divalidasi lah. Punya ide A gitu, kita validasi. Kalau nggak bener ya udah. Berarti idenya coba yang lain dulu gitu.